kasih Anda masih bersama kami dalam NTP Prime Dialog. Pak Saurlin, ini jika kita lihat dari yang sebelumnya, dari obrolan kita bersama bahwa ada perbedaan pendapat antara Komnas HAM dan juga dari Kementerian HAM sendiri. Nah, tadi Bapak menuturkan bahwa akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, pekan depan. Ini sebetulnya agendanya apa, Pak? Apakah akan mengadakan evaluasi atau justru akan berkolaborasi? Ya pasti berkolaborasi karena kita dalam satu negara Republik Indonesia ya, sebagai sesama lembaga negara ya kita harus kolaborasi. Dan sesungguhnya agenda bertemu gubernur ini agenda yang kami juga agendakan di berbagai tempat ya. Tapi memang jadwal ke sana direncanakan minggu depan dan itu bukan khususnya sebenarnya kasus ini, tapi karena kita ada banyak hal lain yang kita akan bicarakan yang terkait dengan pengembangan pemajuan HAM di Jawa Barat. Jadi, tapi ya karena isu ini sedang berkembang, tentu akan kita bawa sebagai salah satu topik yang akan kita bicarakan nanti. Baik, lantas dari Kementerian HAM nantinya akan diundang, Pak? Kementerian HAM ini kita selalu bertemu dan tentu kita bisa bicara ini karena dekat juga kantornya. Betul. Saya kira kita bisa berbicara dan mempercakapkan, dan kami sedang berencana sebenarnya membuat semacam MOU ya, meskipun belum terlaksana tapi akan ada segera percakapan antara Komnas HAM dengan Kementerian HAM untuk membicarakan pekerjaan masing-masing, irisannya di mana, perbedaannya di mana, karena kami sangat senang dengan kehadiran kementerian ini untuk membantu pemajuan HAM di Indonesia. Baik, ada perbedaan pendapat antara Kementerian HAM dan juga Komnas HAM. Bagaimanakah menurut Anda, Pak Thomas? Sebenarnya gini, kalau kita mau menarik kontroversi seperti ini, sebenarnya juga dalam arti tertentu kita perlu membahasnya lebih santai melalui ruang yang seperti tadi Pak Saurlin bilang, harus melalui mekanisme, entah kita harus bertemu dan segala macam. Tetapi pada prinsipnya begini, Kementerian HAM mungkin sangat beruntung karena akhirnya kami mendapat informasi lebih banyak, lebih valid, dan akhirnya kemudian kami mendapat informasi yang lebih detail lagi mengenai program ini langsung dari yang bersangkutan, nama ini Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Semua hal-hal yang kira-kira kita anggap berpotensi dalam arti tertentu bisa selama ini mungkin yang menjadi ketakutan masyarakat berpotensi melanggar hak asasi manusia, itu kita konfirmasi satu persatu. Contoh, apakah ada pemaksaan? Tidak ada pemaksaan. Dan ini betul-betul ada kemauan dari terutama yang menjadi penanggung jawab dalam hal ini orang tua untuk bisa menyerahkan untuk anak-anak ini bisa dididik di Rindam misalnya, itu satu. Yang kedua, kita juga mengonfirmasi kegiatannya apa saja sih di sana. Misalnya, tadi beliau juga menjawab dengan sangat lugas. Bangun pagi jam 4, lalu terus mereka ibadah, sarapan, terus mereka lanjut dengan pendidikan. Bahkan guru-guru didatangkan dari luar, mereka bisa mengikuti pelajaran seperti biasa, makan siang, lalu punya keistimewaan untuk istirahat siang. Setelah istirahat siang ada jam belajarnya, lalu terus sore hari yang teman-teman atau anak-anak yang kebetulan memang mayoritas mungkin beragama Islam, mereka melakukan sholat, dinamika seperti ini sampai kemudian malam mereka tidur jam 10 misalnya. Ini kan bentuk-bentuk keteraturan yang sebenarnya sesuatu yang sangat wajar dan normal begitu. Jadi itu satu. Lalu yang kedua, bahkan beliau tadi sendiri mengatakan, ini tidak ada bedanya dengan semua pendidikan pramuka lah, kira-kira begitu. Jadi kami cukup beruntung sehingga kami tadi sampai pada kesimpulan, apalagi beliau mengatakan ya silakan nanti cek di sana. Bahkan ada dokter, ada psikolog juga yang mendampingi. Dia bilang silakan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Siapapun boleh datang ke sana untuk bisa mengawasi kalau mungkin berpotensi terjadi sesuatu yang dianggap kekerasan fisik misalnya seperti itu. Nah, jadi
akhirnya Kementerian HAM sampai pada kesimpulan terminologinya kita ubah dari sesuatu yang kemungkinan publik melihatnya selama ini cenderung negatif karena anak-anak dianggap bermasalah lalu dihukum. Kan bahasa terminologi dihukum ini yang kemudian viral atau ramai di masyarakat jadi perempuan. Padahal ini anak-anak ini bukan dihukum, mereka dididik dan dibina, kan begitu. Nah, pendidikannya seperti apa ya? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi secara prinsip sebenarnya mungkin bagus. Tadi saya pikir Pak Saurlin dari teman-teman Komnas HAM, ini kan untuk kalau dalam terminologi untuk tabayun juga gitu kita, untuk bisa mendengar juga. Komnas HAM bagus karena punya kesempatan untuk bisa bertemu, menggali informasi lebih banyak lagi dalam pertemuan dengan Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi forum-forum seperti ini saya pikir kita perlu perbanyak sehingga perdebatan-perdebatan di publik bisa kita akhiri dan niat-niat baik ini kita perlu dukung. Kan mendukungnya tentu dengan catatan seperti tadi kami sampaikan bahwa Kementerian HAM tetap akan ikut mengawasi program ini. Kementerian HAM punya kantor wilayah di Provinsi Jawa Barat. Tadi kebetulan Kakanwilnya juga ikut bergabung bertemu dengan Pak Gubernur Jawa Barat dan beliau sangat terbuka. Nah bahkan begini, saya sampaikan, Pak Gubernur Jawa Barat juga terbuka manakala Pak Menteri atau dari Kementerian Hak Asasi Manusia ikut memberi materi atau kurikulum pendidikan terkait HAM untuk anak-anak ini. Jadi sesuatu hal yang sebetulnya pola pendidikan yang biasa-biasa saja, hal yang biasa kita lihat. Hanya karena dengan terminologi ini dilakukan oleh tentara, kemudian menjadi apa istilahnya itu, jadi pertanyaan lah di masyarakat atau di publik. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Pak Saurlin, ini kan berarti nantinya ke Ya. depannya akan ada kolaborasi. Apakah nantinya Komnas HAM akan ikut meninjau barak juga? Ataupun ngisi materi di Terima sana, kasih Pak? banyak ya. Tadi penjelasan dari Kementerian HAM menarik sekali. Namun memang narasi publik yang berkembang ini yang nggak bisa kita bendung ya, karena memang secara inisiatif memang Bapak Gubernur ini sangat aktif ya dengan media sosial ya, mungkin paling aktif di Indonesia. Dan oleh karena itu semuanya menjadi viral gitu, dan kita akhirnya sibuk mengomentari apa aja yang dia sampaikan gitu dari waktu ke waktu. Dan saya kira eh, yang perlu dipastikan adalah semua tindakan mesti didasari oleh kebijakan dan keputusan yang jelas ya. Jangan sampai buat keputusan dan kebijakan yang berdasarkan perasaan. Nah, kalau ada landasan kebijakannya, landasan keputusannya, ketika dia melakukan tindakan, landasan itulah yang kita uji ya. Kalau itu kita anggap melanggar, nah itu kita minta untuk misalnya direvisi atau diberi saran. Nah, saya ingin sampaikan berdasarkan kembali ke substansi peraturan perundang-undangan kita, baik di konstitusi, baik di konvensi anak, ya, kita mesti pastikan prinsip bahwa kepentingan anak adalah kepentingan yang terbaik, ya, dan jangan sampai ada kekerasan terhadap anak gitu atau mengajari kekerasan, dan juga prinsip restorasi, ya. Jadi anak yang memiliki mungkin penyimpangan, mungkin yang kita anggap penyimpangan, itu harus direstorasi ya. Dan kemudian kita harus pastikan tindakan itu tidak melanggar norma asasi manusia. Ya, tentu baik. Kita juga sama-sama berharap nantinya dengan ada program ini bisa mendukung program dari pemerintah yaitu Generasi Emas di 2045. Terima kasih pada Bapak Saurlin Sinaga sebagai Komisioner Pengkaji dan Peneliti Komnas HAM, serta Bapak Thomas Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM. Terima kasih sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bang Saurlin. Dan pemirsa,
Demikian dialog MTV Prime pada hari ini. Saya Ayu Pratiwi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.